Bapa di surga, terima kasih kami bisa mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, belajar, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong Kamu mulai menyampaikan, kuatkan jasmani pikiran, khususnya suara, mengingat hari ini lupa membawa obat yang bisa dipakai. Tolong supaya suara tetap bisa bertahan dan bagus dan tidak mengganggu jalannya penyampaian firman. Lengkapi bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami cara tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, dan Roh-Mu juga memberikan hikmat, pimpinan, kekuatan untuk bisa kami semua menjadi pelaku dan penangkap firman. Kami sadar-sadar bekerja, kuatkan semua kami. Juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai. Tolong Tuhan jaga sehingga semua berjalan baik dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, kita melanjutkan seri Injil Lukas dan masih tetap dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan 27. Kita ini sudah membahas untuk ketiga kalinya dan ini masih belum selesai, masih kurang satu kali lagi. Sesi pertama kita bahas ayat 22, sesi kedua ayat 23, sesi ketiga ini kita bahas 24 dan 25. Tapi kita tetap baca ulang ya seluruh teks Lukas 9, 22 sampai dengan 27. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara, kita sampai pada poin kedua dan kita membahas ayat yang ke-24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, pertama-tama saya akan mengajak saya membahas persoalan bahasa asli Perjanjian Baru dan bahasa yang digunakan oleh Yesus. Saudara, pada waktu Yesus hidup dalam dunia, dalam pembicaraan sehari-hari, saya kira yang digunakan adalah bahasa Arab. Dan banyak penafsir yang mengatakan kalau dalam Alkitab muncul mereka bicara bahasa Ibrani atau apapun, itu sebetulnya yang dimaksud adalah bahasa Arab. Nah saudara, dalam persoalan pembahasan teks ini, Lukas 9:24, Lenski mengatakan bahwa ada perkiraan, ya dikatakan perkiraan, bahwa dalam faktanya untuk kata nyawa, Yesus menggunakan kata Ibrani nefes, yang oleh Lukas lalu dituliskan dengan kata Yunani psuche. Cuma Lenski lalu mengatakan bahwa tidak seorang pun tahu apakah Yesus memang menggunakan kata nefes ini. Yang ada pada kita kata Yunani psuche, dan kita harus menafsirkan berdasarkan hal ini. Jadi menafsir itu bukan berdasarkan dalam faktanya Yesus mengucapkan apa, dia pakai Ibrani ke Aram, dia mengucapkan apa, itu bukan urusan kita, saudara. Yang kita tahu dalam teksnya itu menggunakan Yunani dan menggunakan kata psuche. Jadi saudara, apa faktanya itu bukan patokan kita, karena kita tidak tahu itu apa. Yang ada pada kita tulisan dalam Alkitab Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru ada dalam bahasa Yunani, dan itu yang kita jadikan patokan di dalam menafsir dan sebagainya. Saudara, kalau orang-orang dari kelompok Yahweisme mengatakan bahwa Perjanjian Baru asli itu dalam bahasa Ibrani,
itu adalah suatu penipuan, suatu dusta yang tidak punya bukti barang sedikit pun. Mereka bilang, ya manuskripnya belum ketemu. Memang tidak ada, saudara. Manuskripnya itu nol. Tidak ada satupun naskah atau manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau Yakub Sulistyo dan sebagainya itu menunjukkan perjanjian baru ada itu dalam bahasa Ibrani, itu terjemahan, saudara. Itu bukan naskah, itu bukan manuskrip. Ya, terjemahan, tetapi mereka akui sebagai seolah-olah perjanjian baru itu aslinya dalam bahasa Ibrani, dan itu adalah sesuatu yang omong kosong. Nah, saudara, pembahasan yang baru kita lakukan ini kelihatannya kok teoritis, tetapi saudara, ini penting. Dan menghadapi kelompok Yahweisme yang menganggap bahwa Yesus dalam faktanya bicara bahasa Ibrani, dan karena itu dia pasti menggunakan nama Yahweh dan sebagainya, maka gampang kita katakan faktanya kita tidak tahu. Karena kalau ada videonya begitu ya, dia ngomong, lah itu lain. Lain tidak ada. Kita cuma punya manuskrip, dan itu ada dalam bahasa Yunani, dan jelas Yahweh tidak pernah muncul satu kali pun di dalam perjanjian baru bahasa Yunani. Saya sendiri yakin bahwa Yesus tidak pernah menggunakan nama YHWH itu, saudara. Karena kalau seandainya dia pernah mengajarkan YHWH itu pengucapannya bagaimana, para murid pasti tahu bagaimana pengucapan nama itu. Kalau para murid tahu, nanti murid-muridnya mereka, bapak-bapak gereja abad-abad awal pasti tahu. Dan dari orang ke orang sampai kita akan tahu. Tapi kenyataannya, saudara, sekarang tidak ada orang yang tahu bagaimana sebetulnya mengucapkan nama YHWH. Karena ingat, bahasa Ibrani itu sebenarnya tidak punya huruf hidup. 22 abjadnya semua adalah huruf mati. Karena memang pada waktu mereka mengucapkan itu ada bunyi huruf hidup. Ya, kata-kata yang biasanya mereka gunakan, mereka tahu bunyi huruf hidupnya apa. Tapi YHWH karena pernah selama ratusan tahun tidak diucapkan, mereka takut, mereka selalu ganti dengan Adonai dan sebagainya. Akhirnya yang tahu bagaimana ucapkan nama itu hilang, mati semua. Dan sekarang tidak ada orang yang tahu bagaimana ucapkan Yahweh. Ya, memang kalangan Yahweisme seperti Yakub Sulistyo dan sebagainya pastikan pengucapannya Yahweh. Dan saya pernah tanyakan pada dia, tahu dari mana pengucapannya Yahweh? Dari belajar bahasa Ibrani, Pak, katanya. Omong kosong, saudara. Belajar Ibrani sedalam apapun tidak akan bisa membaca YHWH. Ya, memang huruf hidupnya tidak ada. Dan saya pernah punya jemaat yang orang Yahudi itu, dan saya pernah besuk dia waktu itu dia tinggal di sinagog di dekat jalan dekat gereja GKA Atas ya, Jalan Kayun ya, dekat situlah. Dan saya masuk, dia sama dia tunjukkan sinagognya, dan saya melihat tulisan YHWH, Yud He Vav He. Dan saya tanya, kamu baca gimana ini? Dia bilang Yehova. Nah, Yahudinya baca Yehova. Nah, ini gimana? Ya, jadi kalau saksi Yehova bacanya Yehuwa. Jadi saudara, jelas sekali bahwa dalam kalangan orang-orang seperti itu saja tidak tahu, Yahudinya tidak tahu. Ahli-ahli teologi, para penafsir yang memang hebat dalam penguasaan bahasa Ibrani tidak tahu. Kalangan Yahweisme itu sok tahu. Makanya saya katakan mereka itu pelajar atau sarjana yang palsu. Dan makanya saya katakan ini penipuannya. Mereka cuma sok tahu saja. Ya saudara, kalau mereka siapapun dalam kalangan apapun mengatakan, oh Yesus dalam faktanya bicaranya begini kok, bu, ini kok Yunaninya salah. Yang standar itu Yunani, bukan faktanya Yesus bilang apa. Dan baru kemarin saya debat lagi dalam kelompok Katolik dan mempersoalkan Petrus sebagai paus pertama. Nah, mereka pakai teks Matius 16 ayat 16 sampai dengan 18 biasa ya. Di atas batu karang ini ya, kan Yesus bilang kamu adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Nah saudara, mereka lalu bilang ini Yesus bicaranya bahasa Aram. Bahasa Aramnya itu sebetulnya ini. Saya bilang, kamu tahu dari mana Yesus ngomongnya begitu? Manuskrip Aram tidak ada kan? Manuskripnya Yunani. Dan Yunaninya untuk Petrus pakai kata Petros. Untuk kata batu karang pakai kata Petra. Beda. Jadi siapa yang bilang batu karangnya itu adalah Petrus? Kalau memang sama, ya istilahnya masih sama. Petra itu Petrus dibedakan. Kok bisa batu karangnya adalah Petrus dari mana? Dan dia bilang
Yesus bangun gereja di atas Petrus. Oh iya, dan Petrus Paus pertama ya. Jadi Yesus bangun di atas Paus begitu. Paus katanya mau diundang datang ke Indonesia. Saya bilang, suruh debat sama aku sini. Pokoknya debat dalam bahasa Indonesia. Saya tidak takut debat sama Paus, saudara. Dan mempertahankan ajaran yang salah itu luar biasa sukanya. Mereka mau debat mau apa, saya tidak takut debat dengan Paus, kardinal apa segala macam, saya berani debat dengan mereka. Dan saya yakin saya tidak mungkin kalah dalam perdebatan model semacam demikian. Tapi sudah poinnya, kita kembali pada apa yang kita bicarakan. Hati-hati pokoknya ngomong ada dengan orang yang bilang dalam faktanya Yesus menggunakan kata Ibrani ini atau kata Aram itu. Faktanya itu kamu tidak tahu, titik. Yang kita tahu fakta kata Yunani di dalam manuskrip Perjanjian Baru, dan itu yang jadi patokan kita. Itu selalu diingat ya. Sekarang kita masuk dalam poin B. Apa arti dari kata bahasa Yunani psuche ini? Saya memberikan kutipan dari kata-kata orang ini bernama I. Howard Marshall. Kata psuche, pasal 1 ayat 46, pasal 2 ayat 35, pasal 6 ayat 9 dan lain-lain, bisa berarti jiwa atau nyawa atau hidup atau kehidupan. Bahasa Inggris life ya. Life bisa nyawa, bisa hidup, bisa kehidupan. Dan sering kedua arti ini saling berpapasan atau bertemu. Saya tidak mengerti apa yang dia maksud dengan berpapasan atau bertemu. Mungkin artinya sama gitu ya. Begitu mungkin maksudnya seperti itu. Jadi kata jiwa, kata psuche bisa jiwa, bisa nyawa, bisa hidup, bisa kehidupan. Kalau mengingat kata ini gampang ya. Psikologi misalnya, psikologi itu dari kata psuche ya, psuche dan logos. Jadi akhirnya jadi psikologi. Jadi ilmu kejiwaan. Jadi psuche itu jiwa atau nyawa atau hidup atau kehidupan. Kalau poin C, ini diucapkan oleh Yesus untuk orang yang tidak mau menyangkal diri, tapi sebaliknya hidup untuk dirinya sendiri. Yang mau menyelamatkan nyawa justru akan kehilangan nyawa. Jadi dalam ayat yang kita bahas pada kali yang lalu, dia mengatakan yang mau ikut dia harus pikul salib, sangkal diri. Nah, untuk orang-orang yang tidak mau menyangkal diri, sebaliknya hidup untuk dirinya sendiri, hidup secara egois, hidup secara menyenangkan diri sendiri. Maka Yesus menambahkan kata-kata ini, kamu mau menyelamatkan nyawa. Nah, artinya ngelakno dirinya, melindungi pokok aku jangan rugi, pokok aku jangan cilaka, pokok aku jangan sakit, dan sebagainya. Yesus bilang, justru kalau kamu seperti itu, kamu akan kehilangan nyawa. Jadi saudara, menyelamatkan nyawa berarti cari aman. Tidak mau menghadapi risiko demi Kristus, tidak mau berkorban bagi Kristus. Soal risiko ini bisa ada dalam bentuk kerugian uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, masuk penjara, atau betul-betul kehilangan nyawa. Dan kita harus mau mengalami risiko ini. Kalau tidak mau berkorban ini ada secara mutlak, maka saya yakin itu adalah orang yang tidak cinta Tuhan sama sekali. Dan saya yakin itu adalah orang yang bukan Kristen. Tapi kalau ketidakmauan berkorban itu ada, tetapi ya atau kadang-kadang atau sering gitu ya. Jadi kadang-kadang mau berkorban, kadang-kadang tidak mau. Tergantung ini ada bisa 10%, 90%, 20%, 80%, atau selalu mau berkorban. Wah, kalau selalu mau berkorban, saudara, kerohaniannya tingkat tinggi ya. Jadi saudara, makin kita lebih sering untuk mau berkorban, rela korbankan duit, rela korbankan apa saja, kesenangan, hal yang enak atau apapun demi Tuhan, maka makin kita itu menunjukkan suatu cinta pada Tuhan. Tapi makin pengorbanan tidak ada sama sekali, makin menunjukkan kita tidak ada cinta. Dan kalau tidak ada cinta sama sekali, saya tidak percaya orang itu Kristen. Tidak ada cinta, tidak ada pengorbanan. Saudara, kalimat ini saya kira membutuhkan suatu perenungannya. Seberapa banyak saudara itu mau berkorban bagi Tuhan? Membuang kesenangan, membuang makan, apa jalan-jalan, atau shopping, atau apapun demi Tuhan. Bukan demi hal yang lain, demi Tuhan.
Kalau itu mempersoalkan jam kebaktian, atau jamnya PA mungkin, atau saat dimana kita mesti melayani Tuhan dan sebagainya, maka saudara, apa kita rela kehilangan kesenangan, kehilangan kemungkinan untuk dapat cuan begitu ya, dapat keuntungan, atau buang, Tuhan dulu. Nah saudara, kalau saudara mau semacam demikian, maka itu suatu pengorbanan. Dan ingat janji Tuhan, atau bisa dikatakan ancamannya. Bisa janji, bisa ancaman. Yang tidak mau kehilangan nyawa, terus pegang nyawanya, tidak mau berkorban, justru akan kehilangan nyawanya. Saudara, saya kutip kata-kata Jamieson, Fausset, and Brown yang berkata demikian: kamu tidak menyenangi Mesias yang menderita dan mati, tetapi bagaimana jika pelayan-pelayannya akan menemui nasib yang sama? Mereka bisa tidak menemui nasib yang sama, tetapi siapa yang mengikut aku harus mempersiapkan untuk yang terburuk. Saudara, memang nggak harus orang ikut Tuhan itu lalu mati syahid ya. Bahkan dari rasul ya, Yudas mati gantung diri 12 itu ya. Lalu yang 10 mati syahid. Tapi Rasul Yohanes tidak. Dia mati dalam usia tua, mati secara wajar. Jadi murid Yesus langsung merasul saja, ada yang tidak mati syahid. Dan jelas tidak ada keharusan orang Kristen mati syahid. Tapi saudara, bisa terjadi. Itu yang harus dipikirkan. Dan karena itu kita harus mempersiapkan untuk yang terburuk. Memang kemungkinannya mungkin, apalagi kalau lihat sikon zaman sekarang, kemungkinannya tidak terlalu besar. Indonesia bukan lalu menindas, menyiksa atau bagaimana. Saudara, kemungkinan itu bagaimanapun tetap ada. Dan karena itu kita mesti mempersiapkan untuk yang terburuk. Bapak Kamantri berkata demikian. Jadi, martir adalah model dari orang Kristen yang benar. Kristus ayat 22 meramalkan nasibnya sendiri. Dan langsung setelah itu ayat 23, dia mengumumkan kepada semua bahwa siapapun akan mengikutinya harus melalui pintu gerbang penderitaan masuk ke dalam kemuliaan. Harus menyangkal dia sendiri, memikul salibnya tiap hari, dan mengikut dia. Ini adalah hakikat dari kemartiran. Martir tidak harus adalah orang yang dibakar di tiang hukuman, atau dibunuh oleh pedang, atau dibiarkan membusuk dalam ruangan penjara yang lembab. Ia adalah orang yang dalam kemauan menyerahkan nyawa kepada Allah, dan setiap hari memikul salib Yesus. Jadi saudara, martir itu orang yang menyangkal diri, rela berkorban, rela menderita demi Kristus. Tidak harus saudara dihukum mati di tiang pembakaran. Biasa kalau bakar itu diikat dulu ya di tiang, tumpuki kayu dan sebagainya, dibakar. Saya di grup Katolik barusan ini memperdebatkan tentang John Huss. John Huss itu orang yang hidup kira-kira 1 abad sebelum Martin Luther. Dia dipanggil dengan jaminan dari kaisar bahwa dia tidak akan dibunuh. Tapi dia datang, dia akhirnya ditangkap, diadili, dan dia dijatuhi hukuman mati, dibakar. Dan pada waktu dia disuruh menyangkal, dia tidak mau menyangkal. Dan ajaib juga, orang ini dibakar, dipendam sampai segini, dibakar sambil menyanyi dan sebagainya, memuji Tuhan. Saya tidak habis pikir gimana, tidak kerasa sakit ya, tidak masuk akal sama sekali lah. Tapi saudara, itu yang terjadi. Nah saudara, kita tidak harus mengalami itu sekalipun bisa. Tapi saudara, sehari-hari itu lebih sukar ya. Sehari-hari kita itu terus harus berkorban bagi dia, menderita bagi dia. Kalau kita tidak, pikirannya itu terkonsentrasi dalam setiap keputusan, pilih ini atau pilih itu, mikir ini memang tidak enak, tapi ini yang Tuhan mau. Ini enak, ini yang aku mau, pilih yang mana? Kalau tidak setiap saat saudara mikirkan seperti itu, dan terus nyari yang enak saja, pokok enak, pokok enak, pokok enak, ya saudara, tidak ada penyangkalan diri, tidak ada pikul salib dan sebagainya. Saudara adalah orang yang hidup secara egois,
Saudara, ada orang yang hidup mempertahankan nyawa. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin D. Kehilangan nyawanya. Saya tekankan kata kehilangannya. Kata bahasa Yunani bisa diterjemahkan kehilangan, tapi bisa juga diterjemahkan destroy atau kill, menghancurkan atau membunuh, yang merupakan kebalikan dari menyelamatkan. Jadi orang yang maunya menyelamatkan nyawanya, hidup secara egois menyenangkan dia sendiri, justru dia menghancurkan atau membunuh nyawanya sendiri. Jadi pikirkan itu saudara ya. Kalau kita mau kehilangan nyawa kita untuk Kristus, maka kita justru menyelamatkan. Tapi kalau kita mati-matian mempertahankan, menyelamatkan nyawa, kita justru kehilangan, dalam arti kita menghancurkan, kita membunuh nyawa kita sendiri. Karena poin ini saudara, perbandingan dua hal ini ya, kehilangan nyawa dan menyelamatkan nyawa. Kalau kita mempertahankan nyawa, kita justru kehilangan kan ya. Kalau kita rela kehilangan, kita justru menyelamatkan. Kita bandingkan dua hasilnya. Kehilangan nyawa, ini orang yang egois, dan menyelamatkan nyawa, ini orang yang rela berkorban bagi Tuhan. Lansky berkata demikian. Di satu sisi, keuntungan hanyalah bersifat sementara dan merupakan suatu tipuan. Sedangkan kerugian atau kehilangannya tidak bisa diperbaiki. Di satu sisi, kerugian atau kehilangannya hanyalah minor atau kecil, sedangkan keuntungannya adalah sangat besar dan bersifat kekal. Kita tidak bisa mendapatkan keduanya. Hanya satu dari pilihan-pilihan itu bisa menjadi milik kita. Saudara, kalau kita tidak mau kehilangan nyawa, kita memikirkan keuntungan, tidak tahu keuntungan apapun. Pikirkan saja, keuntungannya itu cuma sementara dan merupakan tipuan sebetulnya. Tapi kerugiannya itu tidak bisa diperbaiki. Nah sekarang kebalikannya, kalau kita merela kehilangan, kita menderita bagi Tuhan, kerugiannya atau kehilangannya itu minor, kecil, tapi keuntungannya sangat besar dan bersifat kekal. Dan ingat kalimat terakhirnya, kita tidak bisa mendapatkan keduanya. Sini mau untung, sana mau untung, gak ada ceritain. Pokoknya yang rela kehilangan dia akan mendapatkan. Yang tidak mau kehilangan, mempertahankan nyawa, dia akan justru kehilangan nyawa. Pikir yang mana yang mau saudara ambil. Dan ingat saudara, ini seumur hidup. Ini bukan hanya kadang-kadang kita mesti pikir. Setiap hari, setiap detik, setelah kita mesti pikirkan sampai kita ketemu muka dengan Kristus sendiri. Sampai saat ini, apakah saudara termasuk yang kelompok yang rela kehilangan nyawa, atau termasuk kelompok yang mempertahankan nyawa? Coba pikirkan. Kalau saudara adalah orang yang pokoknya dunia ini, pokoknya sekarang, pokoknya senang, pokoknya dapat duit, pokoknya dapat makan, dan sebagainya, saya termasuk orang yang mempertahankan nyawa. Norval Gallenhuys berkata demikian. Setiap orang yang mencoba secara egois untuk memastikan bagi dirinya sendiri kesenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan, dalam faktanya akan menentukan atau memastikan kehidupannya dalam kegagalan. Ia tidak akan pernah mendapatkan sukacita yang sejati atau kehidupan yang penuh. Ia akan bunuh diri rohani. Jadi kalau saudara terus utamakan diri sendiri, kesenangan dan sebagainya, saudara melakukan bunuh diri rohani. Tetapi ia yang meletakkan hidupnya di mezbah dalam pelayanan Kristus, yang berjuang untuk kehormatannya dan untuk perluasan dari kerajaannya, sambil menjaga dirinya di latar belakang, akan secara spontan atau dengan sendirinya mendapati sukacita yang sejati dan kehidupan di sini dan selanjutnya di alam baka. Jadi kalau rela berkorban, di sini pun dapat kehidupan. Hidup akan ada bahagia, akan ada sukacita dan sebagainya. Dan di alam baka kita dapat hidup yang kekal, kita masuk surga dan sebagainya. Tapi orang yang tidak mau menyangkal diri, di sini tidak ada hidup bagi dia. Kelihatannya enak, tapi ingat itu semu dan itu palsu. Betul-betul damai, sukacita tidak akan ada. Dari sana neraka yang ada. Sekarang poin F saudara,
Saya akan tekankan kata-kata karena aku. Saudara, adanya kata-kata karena aku ini harus ditekankan. Dalam Markus 8:35 ada tambahan, karena aku dan karena Injil. Kita baca ya, Markus 8:35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi kalau Lukas tadi tulis karena aku, tapi Markus karena aku dan karena Injil. Saya kira memang dua hal itu tidak bisa dibedakan atau dipisahkan. Biarpun secara kata gitu ya, arti kata Injil dan Kristus beda. Tapi saudara, menderita bagi Kristus, menderita bagi Injil itu identik. Dan kalau sama menderita bagi Injil itu jelas juga menderita bagi Kristus dan sebagainya. Jadi saudara, ingat ada kata-kata karena aku, atau dalam Markus karena aku dan karena Injil. Jadi rela kehilangan nyawa itu yang dibicarakan di sini bukan rela kehilangan nyawa dalam arti-arti yang lain, tapi rela kehilangan nyawa karena aku, karena Injil, karena Kristus. Jadi bukan seadanya orang yang rela atau berani kehilangan nyawa itu dipuji dan diberi upah, di sini tidak. Hanya yang rela kehilangan nyawa demi Kristus, demi Injil. Saya kira ada sangat banyak contoh orang yang berani mati demi suatu hal tertentu. Hal tertentu itu ada yang buruk atau sangat buruk, dan ada yang baik, tetapi tetap bukan demi Kristus atau untuk Kristus. Mau bagus kayak dunia anggap pahlawan, tapi bukan demi Kristus. Ayat ini jangan diterapkan. Lebih-lebih kalau yang alasannya buruk, tidak karu-karuan. Jadi sebagai contoh, kalau kita lihat orang ISIS dan sebagainya, atau ya banyak ya yang melakukan bom bunuh diri, Al-Qaeda segala macam, mereka bajak pesawat, tabrakan gedung WTC, mereka naik mobil isi bom, atau kadang-kadang bomnya ditaruh di tubuhnya, ledakan di tengah-tengah kerumunan orang. Loh, mereka rela mati juga, tapi demi apa? Jelas demi Kristus bukan, kebalikannya ya. Ini untuk alasan yang bukan cuma buruk, sangat-sangat buruk. Kelihatannya hebat dari sudut agama mereka, mungkin dari sudut kalangan mereka, wah mati syahid dan sebagainya. Dari sudut kita, ini alasan yang sangat buruk. Alasan yang agak kurang buruk tapi juga buruk, tentara Jepang yang melakukan kamikaze dalam perang dunia II lawan Amerika. Wah, sudah kalah, pesawatnya ditabrakkan kapal perang, blar. Mereka kehilangan cuma satu orang pilotnya dan satu pesawat. Yang sana kapal tenggelam, mati berapa orang tidak peduli, aku rela berkorban demi negara, demi bangsa. Tapi saudara, berkorban demi negara, demi bangsa tentunya bagus kalau negara dan bangsanya benar. Tapi dalam perang dunia kedua, urusan Jepang dan Amerika itu jelas yang gara-gara Jepangnya. Tanpa ada hujan, tanpa ada angin, tidak ada alasan apapun, dia lalu serang Pearl Harbor. Dan itu memulai perang antara kedua negara ini, membangunkan raksasa tidur. Mereka berkorban untuk suatu perkara di mana mereka jelas salah. Ini tidak seburuk orang ISIS yang rela bunuh diri dan sebagainya, tapi ini menurut saya juga ada sesuatu yang sangat buruk. Saudara, hal yang lain juga, orang yang rela mati demi kesesatan. Laki-laki saudara, sesat ini seringkali membuat orang jadi fanatik. Saya sudah ajarkan tentang fanatisme, tapi saya menekankan fanatisme yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau fanatik yang sesat, misalnya orang seperti Servetus, dia tidak percaya ketuhanan Kristus, dia tidak percaya Tritunggal. Lalu kalau dia mau tidak percaya, sudah tidak percaya. Tidak cukup hanya tidak percaya, dia maki-maki dan hujat habis-habisan, sehingga menimbulkan kemarahan seadanya orang. Bukan hanya yang Protestan, Calvin dan sebagainya, tapi bahkan juga gereja Katolik. Kalau dalam Tritunggal, Katolik dan Calvin tidak ada beda, saudara. Jadi pada waktu Tritunggal dihina, semua kena dan marah. Dan saudara, Servetus dihukum mati. Saudara, kalau ketemu orang-orang yang fitnah Calvin dalam hal ini,
Jangan tidak bela dia. Saya bela Calvin mati-matian. Saya tidak peduli orang mau bicara apa. Calvin tidak membunuh Servetus. Bukan Calvin yang memutuskan hukuman matinya. Memang Calvin yang melaporkan kehadiran Servetus, sehingga Servetus ditangkap. Dan Calvin dijadikan saksi. Dia bersaksi memberatkan Servetus. Dan memang kesaksiannya benar. Servetus memang melakukan penghujatan. Tapi yang menjatuhkan hukuman mati adalah pengadilan. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati dibakar. Calvin bahkan minta kepada pengadilan untuk meringankan menjadi hukuman penggal supaya tidak terlalu menyakitkan. Tapi saudara, pengadilan menolak. Jadi saudara, bukan dalam kuasa Calvin, dalam kuasa pengadilan. Dan pada saat itu hukum negara memang pakai hukum Alkitab. Penyesat dihukum mati, itu hukum negara. Jadi saudara, tidak ada yang salah dengan diri Calvin dalam persoalan itu menurut saya. Biarpun banyak orang mengatakan yang tidak toleransi, yang ini, yang itu, memang penyesat dilaporkan. Hukum negara memang seperti itu. Karena kalau hukum negara mengatakan penyesat dihukum mati, lah kita mestinya laporkan penyesat memang. Kalau hukum negara berkata pengedar narkoba dihukum mati, kita tahu ada rumah itu pengedar narkoba, kita seharusnya melapor. Kita tidak melaporkan itu melanggar hukum. Jadi apakah salah Calvinnya? Tidak menurut saya. Tapi saya sekarang tinjau Yesus Servetus. Seandainya dia minta ampun, dia meralat dan sebagainya, maka dia bebas. Mungkin bebas atau dihukum lebih ringan. Tapi dia tidak mau menerima, tetap mempertahankan kesesatannya dan dihukum mati untuk kesesatan itu. Terus ini orang yang rela mati demi sesuatu yang sangat buruk. Kan saudara, orang yang rela mati demi sesuatu yang bagus sekali kalau ditinjau dari sudut sekuler. Contoh yang menyolok para pemadam kebakaran yang berani kehilangan nyawanya dalam menolong orang. Saya pikir-pikir ya, kalau di Amerika dan sebagainya itu, wah mereka tuh kok mau ya berkorban seperti itu ya. Nek coba pemadam kebakaran Indonesia ada kobongan gede, bapak nopo semprot dari luar, ada bayi ketinggalan salah benok gendeng apa aku masuk. Di Amerika sudah ada waktu WTC ditabrak itu, mereka masuk naik sampai ke atas. Apa mereka tidak memikirkan risikonya, bisa tidak bisa keluar dan sebagainya. Dan kenyataannya pada waktu gedung itu ambruk, berapa banyak pemadam kebakaran yang akhirnya kehilangan nyawa di sana. Mereka dijadikan pahlawan, saudara. Mereka dianggap orang yang mulia, rela kehilangan nyawanya untuk menolong orang dan sebagainya. Tapi saudara, ini dalam urusan sekuler. Sebagus apapun, ini tidak berlaku janji Tuhan di sini atau kata-kata Yesus di sini. Karena kata-kata di sini, karena aku, Markus, karena aku, dan karena Injil. Ini bagus. Saya tidak bilang tidak bagus. Tapi ini tetap urusan sekuler. Dan ini tidak ada hubungannya dengan menderita atau kehilangan nyawa demi Kristus atau demi Injil. Saudara, kalau saudara mau berkorban, pikirkan. Memang kadang-kadang menurut saya berkorban untuk sekuler itu tidak semua salah. Tapi tetap bukan itu yang dibicarakan di sini, itu maksud saya. Nah, tapi jangan sampai rela berkorban demi sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang buruk sekali. Berkorban sekuler tapi benar, ya baguslah, tidak masalah. Tetap bukan ini yang dibicarakan. Kan saudara, saya berikan kutipan dari pulpit Kementerian. Ingat, pengorbanan diri sendiri bisa merupakan suatu kekuatan untuk kejahatan maupun untuk kebaikan. Martir-martir setan jauh lebih banyak dari martir-martir Allah. Tidak. Memang jauh lebih banyak, saudara. Lah Islam yang bunuh diri pakai bom dan sebagainya itu berapa banyak? Berapa ratus mereka yang terjadi, saudara? Ratusan kasus di mana-mana. Jadi martir-martir setan jauh lebih banyak dari martir-martir Allah. Untuk apa yang adalah jahat dan untuk tujuan yang bukan dari Bapa tetapi dari dunia. Orang-orang menghabiskan diri mereka sendiri dengan semangat dan ketekunan yang bisa secara benar memalukan orang-orang Kristen.
Pembaktian diri sendiri tidak harus adalah suatu kebaktian atau potensi atau keberanian Kristen. Itu adalah karakter dari suatu persekutuan, ke dalam mana jiwa masuk yang membuat kebaikan atau potensi atau keberanian itu. Ia yang kehilangan nyawanya demi aku, orang itu akan menyelamatkannya. Memang ya, martir setan lebih banyak dari martir Allah, dan ini sebetulnya masih yang memalukan ya. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat rela berkorban untuk kepercayaan sesatnya, dan mereka lebih rela berkorban dibandingkan kita rela berkorban untuk Kristus. Itu secara benar mestinya mempermalukan kita. Katanya kita Kristen ini benar, katanya yakin masuk surga, Yesus menderita menggantikan saya dan sebagainya, tapi kita menderita bagi dia, kalah dibandingkan orang-orang itu menderita bagi ajaran sesatnya. Ini memalukan. Saya perhatikan saksi Yehova, pengorbanan mereka luar biasa. Pekerjaan full time dibuang, ganti pekerjaan part time, supaya ada waktu lebih banyak nginjil dari rumah ke rumah. Injil apa? Injil sesat. Tapi rela berkorban habis-habisan. Sesuatu yang luar biasa. Kalau saya bandingkan saksi Yehova dan Kristen secara umum dalam urusan berkorban, kita bukan tandingan mereka. Tapi itu mempermalukan itu ya. Kita klaim mereka sesat, masuk neraka dan sebagainya. Kita yang benar masuk surga, ditebus Kristus. Tapi Anda yang sana lebih rela berkorban daripada kita. Mereka rela buang kesenangan, buang duit. Kita cari duit, cari kesenangan, korbankan Kristusnya. So, ini sesuatu yang memalukan. Saudara, jangan rela atau berani kehilangan nyawa demi hal-hal duniawi yang konyol. Tapi saudara, kalau saudara harus kehilangan nyawa demi Kristus atau Injil, relalah mengalaminya. Dengan demikian saudara justru akan menyelamatkan nyawa saudara atau mendapatkan hidup yang kekal. Sudah sampai pada titik ini saya ingin berikan peringatan ya. Awas, ini bukan berarti kita selamat atau mendapat hidup kekal karena kita rela kehilangan nyawa karena Kristus. Kalau dia jadikan itu jadi ajaran keselamatan karena perbuatan baik, saudara, kita selamat karena iman. Tapi kalau iman itu ada, kerelaan berkorban itu harus ada. Dan makin tinggi kerohanian kita, makin tinggi kerelaan berkorban bagi Kristus. Saudara, kita sampai pada poin G sekarang. Kata-kata ini lebih hidup atau lebih berarti untuk orang-orang Kristen abad 1 sampai dengan abad 3 yang boleh dikatakan mengalami penganiayaan dan ancaman kematian terus menerus karena Kristus. Nggak bisa bayangkan ya bagaimana kalau hidup pada zaman itu ya. Abad 1 sampai dengan abad 3 sampai awal abad 4 ya. Jadi abad 4 baru tahun 324, 325 pada waktu Kaisar Konstantin menjadi Kristen dan menjadikan Kristen agama kekaisaran Romawi, baru penganiayaan berhenti. Tapi sebelum itu Kristen dianiaya baik oleh Yahudi maupun oleh orang-orang Romawi. Dan saudara, mereka hidup dalam bahaya terus-menerus, dalam kemiskinan. Cukup hanya menjadi Kristen itu bisa menyebabkan seluruh hartanya disita, bahkan hukuman mati. Saudara, dalam keadaan semacam demikian, maka ayat itu ditulis oleh Lukas memang pada abad pertama itu menjadi jauh lebih hidup, jauh lebih berarti untuk orang-orang Kristen awal. Tetapi saudara, kata-kata itu tetap relevan untuk zaman sekarang. Nah, Tuhan ini berkata, kita harus lebih memilih keselamatan dan kebahagiaan dari jiwa kita di depan, atau lebih dulu ya, dari persoalan atau kepentingan sekuler apapun. Ini bisa kia-kia, bisa piknik, bisa shopping, bisa makan, bisa pesta, saya tidak tahu apapun. Tapi saudara, kepentingan keselamatan kebahagiaan jiwa kita ini jelas searah ya dengan kalau kita mengutamakan Kristus, Injil. Ini harus dipentingkan lebih daripada itu. Seberapa banyak saudara hidup untuk dunia, dan seberapa banyak saudara hidup untuk Kristus, untuk hal rohani dan sebagainya. Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang ketiga, dan kita membahas ayat yang ke-25.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara, kalau saudara kepingin menyelamatkan, kan hidup egois. Wah, ada cuan-cuanan, ada kangkau, wah utamakan, wah duit, wah utamakan. Nah, saudara mungkin dapat kekayaan, mungkin bisa, ya. Tapi saudara, lalu ayat ini muncul. Kalau saudara dapat kekayaan, saya tidak peduli kekayaan berapa ya. Katakan miliaran dolar, triliunan, saya tidak peduli. Tapi ayat ini mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Tidak ada orang punya seluruh dunia. 1/1000-nya pun tidak bisa, tidak. Dunia itu besar sekali. Orang yang paling kaya di dunia, dia tidak punya 1/1000 dari seluruh dunia. Tapi ayat ini mengatakan, kalau memperoleh seluruh dunia, tapi membinasakan dirinya, tidak usah membinasakan, merugikan dirinya secara rohani dan kekal. Apa artinya? Itu dunia itu besar, tapi tidak ada artinya sama sekali. Memang dunia itu sesuatu yang menipu, dalam arti seperti itu ya. Dan ingat, hal itu sudah mulai sejak Adam dan Hawa. Waktu Hawa digoda setan untuk makan buah itu, dilihat, wah buah itu kelihatannya enak ya, wah menarik. Lalu bujukan setannya, wah kamu bisa jadi seperti Allah. Wah, muncul segala macam pemikiran, wah enak ini, pokoknya pasti bagus untuk aku. Tapi saudara, itu tipuan. Karena kenyataannya begitu mereka makan, begitu damai sukacita hilang, digantikan rasa takut, rasa malu dan sebagainya, dan semua penderitaan masuk dalam dunia. Semua yang duniawi itu tipuan. Kalau kita tidak punya, menarik. Kalau kita punya, tidak membahagiakan. Kita kira pada waktu belum punya, wah kalau aku punya uang 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya, aku akan berbahagia. Tapi kalau kita sudah punya, oh mek gitu dong. Saya ngomong ini dari pengalaman. Dulu saya tidak punya apa-apa, dapat warisan. Apakah membuat bahagia? Iya. Seminggu 2 minggu. Mari itu ya biasa ya. Apakah uang 1,5 M atau lebih itu bisa membuat bahagia? Jangan mimpi lah. Lihat orang-orang yang kaya di atlas, saudara. Teman-teman saya boleh dikatakan semua lebih kaya dari saya. Pergi luar negeri enak, pergi luar negeri sak keluarga, pira kita ratusan juta, saudara. Kali pergi ratusan juta dari tahun, dia pergi beberapa kali. Tapi kan duitnya penghasilan berapa? Tapi saudara, kalau kita di satu pihak menginginkan itu, kepinginnya pergi luar negeri enak ya. Coba saudara punya duitnya dan betul-betul pergi luar negeri, enak? Mungkin enak. Tapi waktu selesai tur dan sebagainya, balik lagi di rumah, di kamar dewean, saya kepingin tahu bahagia dan sukacitanya itu seberapa banyaknya. Saya ngomong sebagai orang yang pernah ngalami. Percayalah kesaksian saya tidak bohongin. Saya dulu pikir, wih, rumah dijual enak, dapat 1,5 M dan sebagainya. Sudah dapat ya senang, sebentar no. Mari kita biasa lagi doa. Apa bedanya? Nah, ini memang tidak punya uang itu soro. Dan kalau tidak punya uang soro, lalu kita kepingin punya duit. Tapi kalau punya duit, bahagia? Tidak. Jangan pernah pikir hal dunia apapun bisa membuat saudara betul-betul sukacita sejati, damai sejati, bahagia sejati di dalam hati, mimpi di siang bolong. Saya sebetulnya sudah lama ya kepingin mengkhotbahkan seri kitab pengkhotbah yang mengatakan semua sia-sia. Satu pengkhotbah saya tahu pernah mengkhotbahkan kitab itu, saya tidak tahu tapi dia khotbahkan benar apa enggak. Kemudian sia-sia sampai cepatnya ngomong, duh Pak Pendeta khotbahmu sia-sia. Tapi saudara, itu kita memang membicarakan hal sekuler, bukan membicarakan hal rohani.
Hal sekuler kelihatannya ini kekayaan, kesenangan, gonde ini apa segala macam. Sia-sia, semua dunia itu sia-sia. Tidak diragukan kita butuh uang. Dan tidak diragukan bahwa ada waktu di mana kita kerja, tapi saya mengutamakan itu lebih dari Tuhan. Dan secara egois menyenangkan, tidak cari uang, cari kesenangan, tidak bakal membuat saudara bahagia. Saudara, kita akan baca kata-kata dari J.C. Ryle yang berkata demikian. Kita belajar untuk suatu hal lain dari kata-kata Tuhan kita dalam teks ini. Nilai yang tak terkatakan dari jiwa. Suatu pertanyaan ditanyakan yang mengizinkan hanya satu jawaban. Apa gunanya atau apa untungnya seseorang jika ia mendapatkan seluruh dunia dan kehilangan dia sendiri atau dibuang? Cuma ada satu kemungkinan jawaban, saudara. Tidak ada keuntungannya. Pol-polan rugi habis-habisan. Siapa orang terkaya di dunia saat ini? Bill Gates? Mungkin, Anda tahu. Berapa kekayaan dia? Berapa miliar dolar? 1 T tidak bakal ada. Hanya miliar dolar. Mungkin 10, mungkin 100, mungkin 500. Tidak ada 500 miliar dolar. Banyak, saudara. Bisa beli apa saja. Kepingin apa enggak jadi dia? Enak jadi dia ya. Sekarang ini kalau saya mau pergi luar kota, harus pergi luar kota. Surabaya malam bisa 5 jam kan, waktu perayaan. Dulu tuh 2 jam, sekarang 5 jam. Teman saya bilang, apa 5 jam? Aku Surabaya Batu, berangkat 7:30 sampai sana 5:30. Lalu saya yang rumahnya wilayah timurnya lebih menjauh. Mengapa saya senang wilayah timur? Wilayah timur itu yang paling tidak macet dari seluruh kota Surabaya menurut saya. Ya, selatan macet, barat itu pol-polan gak karu-karuan. Utara ya mungkin utara ranking kedua, tengah utara macet. Timurnya paling enak bagi saya. Cuma timurnya mau pergi luar kota, mendem, saudara. Mau pergi luar kota jurusan Gresik, nyebrangi kota. Mau pergi luar kota jurusan Sidoarjo, nyebrangi kota juga. Jurusan Krian, nyebrangi kota. Nyebrangi kotanya 1 jam lebih. Belum luar kotanya. Jadi kepingin apa, saudara? Saya kepingin punya helikopter. Helikopter, rumahku di atas ada landasannya. Bung, jung, pergi mana? Wah, pergi Batu 1 jam gitu ya. Wah, enak pergi Bali 2 jam. Lah, senang, saudara. Kan kepingin. Cuma tak pikir-pikir, nek punya apa bahagia? Lagi-lagi omongan saya tadi, saudara. Nek ndak punya, kepingin punya dan membayangkan nek punya bakal enak, bakal sukacita. Nek sudah punya, gak ada enggak. Dan saudara, Ryle mengatakan bahwa nilai yang tak terkatakan dari jiwa. Ini sesuatu yang harus saudara pikirkan ya, ayat ini ya. Saudara punya seluruh dunia tapi kehilangan, bahkan rugi rohani saja, itu rugi, saudara. Habis-habisan, tidak ada timbangannya cocok, tidak ada bandingannya, jauh rugi. Jadi kalau saudara suruh milih, selalu pikirkan rohani lebih penting dari sekuler. Tidak peduli saat ini saudara dalam sikon bagaimanapun, dan seakan-akan duit dan hal sekuler itu menyenangkan, menguntungkan, membahagiakan, itu bohong. Tidak bakal bisa terjadi. Apa untungnya? Apa gunanya? Dapat seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, rugi, saudara. Dan Ryle mengatakan lagi demikian. Ini panjang ya. Kepemilikan dari seluruh dunia dan semua yang tercakup di dalamnya tidak akan pernah membuat seseorang bahagia. Kesenangan-kesenangannya adalah palsu dan bersifat menipu. Kekayaannya, kedudukannya, kehormatannya tidak mempunyai kuasa untuk memuaskan hati. Selama kita tidak atau belum mendapatkan mereka, perhatikan ya,
selama kita tidak atau belum mendapatkan mereka, mereka gemerlapan dan berkilau dan kelihatannya menarik. Tapi pada saat kita mendapatkan atau memiliki mereka, kita mendapati bahwa mereka adalah gelembung-gelembung yang kosong dan tidak bisa membuat kita merasa puas. Dan yang terburuk dari semua, pada waktu kita memiliki hal-hal baik dari dunia ini, sampai pada batasan tertinggi dari keinginan kita, kita tidak bisa mempertahankan atau terus memiliki mereka. Kematian datang dan memisahkan kita dari semua milik kita selama-lamanya. Dengan telanjang kita datang ke dalam dunia, dan dengan telanjang kita meninggalkannya. Dan dari semua milik kita, kita tidak bisa membawa apapun bersama kita. Itu fakta, tidak usah dipikir, semua kita tahu. Demikianlah dunia ini yang mengambil seluruh perhatian dari ribuan orang. Semua ditarik, kepingin. Bukan cuma gelembung kosong, tapi pisah, tidak bisa dibawa satu sen pun. Demikianlah dunia ini. Demi siapa, apa, atau jutaan orang setiap hari menghancurkan jiwa mereka. Kehilangan jiwa adalah kehilangan terberat yang bisa menimpa seseorang. Penyakit yang paling buruk dan paling menyakitkan, kebangkrutan yang paling menyedihkan, kecelakaan kapal yang paling mendatangkan malapetaka adalah semata-mata suatu goresan dari suatu benda tajam yang kecil dibandingkan dengan kehilangan dari suatu jiwa. Itu berarti kehilangan Allah dan Kristus dan surga dan kemuliaan dan kebahagiaan sampai seluruh kekekalan. Itu berarti dibuang selama-lamanya, tak berdaya dan tanpa pengharapan dalam neraka. Apa yang kita sendiri sedang lakukan? Apakah kita sedang kehilangan jiwa kita? Apakah kita oleh pengabaian yang disengaja atau oleh dosa yang terbuka, oleh kecerobohan dan kemalasan belaka, atau pelanggaran sengaja dari hukum Allah, sedang mengusahakan kehancuran kita sendiri? Nah, pertanyaan ini renungkan, saudara. Butuh perenungan, ya, butuh introspeksi. Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut suatu jawaban. Pernyataan yang jelas tentang banyak orang-orang yang mengaku Kristen adalah ini, bahwa mereka setiap hari sedang berdosa terhadap hukum ke-6. Mereka sedang membunuh jiwa mereka sendiri. Pikirkan sudah ya, apakah karena pengabaian yang disengaja, ada dosa yang terbuka, ceroboh, malas, ini malas dalam kebaktian, malas datang PA, malas belajar firman, malas pelayanan dan sebagainya, atau pelanggaran sengaja. Oleh macam-macam hal itu, kita mencari kenikmatan kita, kenyamanan kita, kesenangan kita, dan mengabaikan Tuhan. Jadi kita sedang bunuh diri rohani. Kalau mari kita lihat The Bible Exposition Commentary. Seandainya seseorang memiliki seluruh dunia, ia tetap akan terlalu miskin untuk membeli kembali suatu jiwa yang terhilang. Bill Gates itu sudah tidak peduli kekayaannya berapa miliar dolar, saya tidak ngurus, saudara. Saya tidak tahu dia Kristen atau tidak. Tapi kalau dia tidak Kristen, tidak percaya Kristus, dan dia terhilang, kekayaannya yang berapa miliar dolar itu tidak bisa membeli kembali jiwanya yang terhilang. Albert Barnes, jika jiwa hilang, tak ada apapun bisa diberikan dalam pertukaran untuknya, dan bahwa jiwa itu tidak pernah bisa diselamatkan setelahnya. Di sana tidak ada penebusan dalam neraka. Saudara, kalau ada orang-orang yang masih percaya, oh, tidak apa-apa, di dunia ini gak percaya Kristus, tidak apa-apa, nek mati nanti diinjili oleh Yesus sendiri. Saudara, adanya second chance ini doktrin dipercaya banyak orang ya. Bukan cuma kelompok-kelompok gendeng seperti penginjilan orang mati dan sebagainya, tetapi orang-orang yang biasanya waras dalam hal-hal yang lain, itu banyak yang percaya di dunia orang mati ada penginjilan dan ada kesempatan bertobat. Saudara, itu omong kosong. Tidak ada penebusan dalam neraka. Di dalam dunia ini selagi kita hidup,
Tuhan sekalipun bisa marah ya, dan bisa hukum kita yang belum percaya, tapi saudara, dia masih ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada belas kasihan, dan sangat mungkin bisa memberikan kita kasih karunia sehingga kita bisa percaya, bertobat, diselamatkan. Tapi saudara, begitu kita mati, tidak ada belas kasihan dari Tuhan, tidak ada kasih dari Tuhan, tidak ada kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, dan sebagainya. Yang ada hanya kemurkaannya, keadilannya yang menghukum kita dalam neraka terus menerus selama-lamanya. Saudara yang belum percaya, cepat percaya. Yang sudah percaya, hiduplah, utamakan Dia, sangkal diri, jangan hidup untuk menyelamatkan nyawa. Relalah berkorban kalau perlu kehilangan nyawa demi Kristus, maka saudara akan memperolehnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin dan sertai dalam sepanjang acara firman, dan kami sudah belajar tentang penyangkalan diri. Hidup bukan untuk kesenangan, kebahagiaan, atau hal-hal dunia yang semu, menipu, dan lambat atau cepat harus kami tinggalkan. Tuhan, setan setiap hari, setiap saat menipu kami seperti dia menipu Hawa, memberikan tawaran yang kelihatan menyenangkan, menarik, menjanjikan kesenangan, menjanjikan sesuatu yang sangat indah. Tapi kenyataannya, kalau kami tertipu dan mengikuti pujukannya, kami hanya mendapatkan sesuatu kesenangan yang semu dan sementara. Tapi pada saat yang sama, kami kehilangan nyawa kami. Tolong Tuhan, berikan kami hikmat pimpinan untuk selalu bisa melihat godaan setan sebagaimana adanya. Kalau kami ceroboh, hidup tanpa berpikir, dan selalu lari pada kesenangan dunia dan sebagainya, tolong mulai saat ini kami waspada, berhati-hati menghadapi tawaran dunia untuk selalu menolaknya, rela menderita, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.